silakan diinstal. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, yes saja. Kemudian seperti biasa, install seperti biasa, next, I agree, saya setuju, next. Create a desktop icon, yes, next, install. Itu ya. Oke. Oke, setelah instalasi silakan jalankan Cisco Packet Tracer-nya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kenapa saya menggunakan versi yang ini? Versi 5.3.0.008 ini insya Allah stabil. Ada versi atasnya juga ada, cuma menurut saya ini yang paling stabil gitu ya. Oke, ini adalah tampilannya. Ini adalah tampilannya. Di sini ada menu, di sini ada toolnya, tool. Kemudian di sini adalah paket tracer kita. Ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer kita. Kita akan coba konfigurasi biar nanti teman-teman dari apa ya istilahnya, dari port labelnya kelihatan terus. Jadi nanti teman-teman nggak harus lihat propertinya, biar konfigurasi awalnya enak. Silakan ikuti langkah saya. Yang pertama, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu nih, ada kendala sampai di tampilan paket tracer ini? Ada yang memiliki kan? Tidak. Oke, yang ada kendala silakan chat di kolom komentar sini ya, di Google Meet-nya ya, karena HP saya masih dipakai anak saya. Ini silakan yang ada kendala. Berarti tampilannya semua sudah seperti di layar presentasinya ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah tampilannya. Cara pertama silakan, saya tunjukkan dulu. Ini adalah menunya, ini adalah tool kita, ini juga alat-alat kita. Jadi Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi atau software emulator atau tiruan. Daripada kita beli router beneran, PC beneran, hub beneran, switch hub beneran, perlu uang. Kalau ini kita pakai emulator, jadi kita butuh switch, router, ini router, kita nggak usah beli, ini router. Kalau ini namanya, ini switch, ini router, ini switch, ini hubs, ini wireless, ini connection atau kabel-kabelnya, ini end device, komputer atau servernya, ini one emulator, ini multi user connection, ini multi connection. Nah, kita nggak usah beli, kita pakai yang ini aja, gratis bro, gitu ya. Yang pertama kita settingnya adalah pilih option. Bagi teman-teman yang nanti gak sempat untuk mempraktekkan ini karena kendala device, sudah saya sediakan, saya rekam ini. Nanti saya akan upload di Google Class-nya. Ya, gitu ya. Kita pilih option, preference. Di sini punya teman-teman silakan centang ini,
port label always show jadi ini silahkan dicentang, jadi nanti connectivity-nya akan kelihatan terus. Kalau ini diancentang nanti nggak kelihatan koneksinya, label connectivity-nya nggak kelihatan. Port label always show, ini diklik. Setelah itu seperti ini ya, yang tercentang seperti ini, dipastikan sama. Kalau sudah dikeluarkan saja. Oke, seperti itu. Oke, sebentar. Sudah? Kalau sudah, kita akan membuat sebuah download, namanya Zoom. Saya ceritakan dulu kita mau ngapain nanti ini. Kita akan sebentar. Ceritanya nanti kita seperti ini, saudara-saudaraku sekalian. Kita akan membuat sebuah jaringan. Anggap saja jaringannya yaitu di kampus Timata. Mana mau saya? Kita mau buat jaringannya ini adalah router, ini anggap aja router. Kita ceritanya buat jaringan router, kemudian di sini kita bikin switch hub. Ada switch hub, nggak kelihatan ya, sebentar, nggak kelihatan ternyata. Kita pakai Pine aja wis. Pine. Sebentar. Ceritanya begini teman-teman. Nanti kita akan membuat jaringan seperti ini. Anggap saja ini adalah router. Kemudian di sini ada switch hub. Di bawahnya nanti ada dua PC atau dua komputer. Yang ini punyanya dosen, yang ini punyanya apa ya? Karyawan. Punya saya error Pak, belum bisa install. Errornya kenapa? Jadi ada router, ada switch, kemudian ada ini komputer dosen, ini komputer karyawan. Anggap saja ini kita menyediakan komputer asli, dosen, karyawan, kemudian terhubung ke switch. Bagaimana nanti bagaimana caranya nanti si dosen bisa ngirim pesan ke karyawan
maupun karyawan ngirim ke dosen. Ya, jadi ini anggap aja ini komputer asli. Nanti dosen dan karyawan terhubung, saling terhubung. Ini terhubung. Jadi dosen ke karyawan bisa ngirim pesan dan karyawan ke dosen bisa ngirim pesan. Jadi ini nanti bisa diterapkan misalkan teman-teman bangun sebuah jaringan, misalkan entah itu di sekolah, perusahaan, atau di kantor teman-teman, pengennya bisa saling terhubung daripada kita praktek langsung menggunakan PC yang harus beli dan lain sebagainya. Kita pakai emulator ini, jadi nanti dosen bisa kirim pesan ke karyawan, karyawan ke dosen ini. Kemudian nanti kita bikin lagi satu jaringan lagi, satu router, ada 2 switch hub. Ada 2 switch hub. Nah, ini switch hub. Langsung nanti kita tambahkan lagi ini yaitu mahasiswa. Kemudian yang satunya lagi adalah perpustakaan. Nah, nanti ini bisa terhubung ke sini juga, bisa mengirim pesan. Ini bisa mengirim pesan. Nah, gitu ya. Dan dosen bisa mengirim pesan ke mahasiswa. Maupun dosen ke perpus, mahasiswa ke dosen, mahasiswa ke karyawan, perpus ke karyawan, maupun perpus ke dosen. Jadi seperti itu, diharapkan seperti ini. Ini yang dinamakan dengan jaringan komputer. Ada beberapa komputer dalam satu jaringan yang sama bisa terhubung meskipun dalam beda switch gitu ya. Anggap saja ini ada di lantai 1, ini di lantai 2, kemudian ini lantai 3, ini lantai 4. Di dalam naungannya Stimata misalkan. Stimata. Oh ya, betul. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saling terhubung, dosen ke mahasiswa, dosen ke perpus, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Silakan buka Cisco-nya. Nah, presentasinya saya ganti. Tolong mama, tolong. Sebentar ya, Dek. Itu ke abang dulu. Adik ke abang. Mati tak? Mati lagi. Mati. Nih, silakan duduk sana, ambil adik. Ntar silakan buka Cisco-nya. Silakan Cisco-nya dibuka. Oke, Cisco-nya dibuka, nanti jadinya seperti ini. Downloading punya saya. Oke, kita akan buat terlebih dahulu seperti yang skema yang tadi kita buat. Kita pakai satu router. Ini router. Silakan klik router di sini. Kalau kita arahkan di sini, kita router. Ini router. Nah, ini routernya ada banyak. Ada 181, 1841 dan lain sebagainya. Kita pakai yang ini aja. Router ini kita tarik ke atas. Nah, kita punya satu router. Kita ganti namanya, misalkan ini adalah Stimata. Oke. Ini adalah Stimata. Tolong headsetnya jangan ditarik ya, saudara-saudara. Kemudian kita kasih namanya switch. Ini switch, kita taruh di sini switchnya. Switchnya kita pilih yang ini, yang ujung aja wis. 295024. Ini kita klik, taruh sini. Ini switch kita. Anggap saja awas mah. Udah lah. Dulu mama. Kita anggap aja ini gedung 1.
Ayo adik sana dulu. Pakai HP ini mama ya. Ya, ya sana dulu. Ke sana dulu nak. Tolong. Sebentar. Baik, kamu mau nongol di sini ya? Oke, sebentar. Anak saya pengen nongol di TV katanya. Ini anak saya. Aduh, 1, 2, 3. Ya, ini anak saya yang kedua. Sudah selesai. Sudah ya. Sudah. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ini mah, tolong mah. Sudah. Oke. Ini router kita, kemudian ini switch hub kita. Kalau sudah, sekarang kita bikin komputernya. Ini komputer and device-nya. Pilih yang ini aja. Yang PC. Ini. Silakan diklik, kita ganti namanya yaitu dosen. Ini dosen. Kemudian kita bikin lagi satu, kita kasih nama yaitu karyawan. Gitu ya. Ini sudah seperti ini. Yang sudah sampai sini, oke. Yang belum silakan chat di komentar. Yang belum seperti ini silakan chat di komentar. Saya tunggu. Kendala laptop Pak, error terus, sudah saya uninstall, saya install lagi tetap gak bisa. Oke, Mas Agus Zainal Hasan, silakan disesuaikan. Saya tunggu. Kalau saya terlalu cepat silakan disampaikan. Pak terlalu cepat Pak terlalu apa gitu, silakan sampaikan. Mbak Widya Renta Pratiwi, kendala laptop Pak. Ya wes dicoba juga. Kalau nggak bisa silakan pakai Android. Gak bisanya kenapa Mbak Winda? Yang ada kendala-kendala silakan. Baik Pak. Oke. Mbak Widya Retnaning Pratiwi, silakan. Kalau gak bisa silakan boleh nyalakan kamera sama mikrofon. Mas Agus Zainal Hasan, oh sudah. Oke, cepat ya Mas Agus ya, mantap ini. Silakan yang lain. Sudah seperti ini semua ya? Ada yang belum? Oke, saya anggap sudah. Kalau seperti ini kita akan sambungkan. Kita butuh penyambung ya. Kita butuh penyambung biar kita nyambungnya pakai ini, namanya adalah connection. Nah, connection ini kita pakai yang ini, couple strict atau kabel LAN. Nah, ini ya, kalau yang ini konsol. Nah, ini kita pakai yang ini, yang hitam. Klik yang hitam. Banyak kabelnya, kita pilih yang hitam. Cara pertama, klik kabelnya. Sudah itu, klik tujuannya, dari mana, sumbernya dari mana, diklik dulu. Misalkan dari router Stimatanya, sebentar ya. Nah ini, klik router Stimata lah. Ini ada Ethernet 00, ada 01. Pilih yang ini, yang tengah, yang baris nomor 2. Jangan yang atas ya, yang baris nomor 2. Kemudian tarik ke tujuannya, tarik ke sini, pilih yang Ethernet 01. Ini portnya ya, maksudnya ini. Nah sudah. Kemudian lanjutkan lagi. Ini dari gedung 1, dari switch hub gedung 1. Pilih yang Ethernet 02, lubang 2 ke
dosen, yaitu Ethernetnya. Nah, ini ke LAN cardnya dosen. Kemudian tambah lagi yang dari switchnya, colokan nomor 3 dari switchnya masuk ke karyawan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau yang warna hijau ini berarti sudah siap ya, sudah tercolok. Tapi kalau warna oranye dia masih proses, tunggu aja, nanti dia akan berubah warna hijau. Kalau warna merah ini berarti belum siap. Nah, ini yang pertama, yang switch up ke dosen sudah hijau, berarti sudah nyambung. Kalau yang kuning ini masih proses. Kenapa kok demikian? Sebetulnya ini ada tulisannya real time. Real time ini maksudnya kita seolah-olah ini langsung terjadi, apa ya istilahnya, real gitu ya. Kita seolah-olah punya device ini beneran. Jadi hijau dan lain sebagainya ini kalau di pink nyambung berarti benar-benar nyambung gitu. Oke, sampai di sini ada yang punya kendala? Pak, punya saya? Kenapa Mbak? Ini siapa yang berbicara? Dari gedung 1 ke dosen ya, kenapa? Oh gitu. Oke, saya ulangi ya. Narik kabelnya aja. Dari narik kabelnya. Oke. Saya ulangi dulu. Sebentar. Titit. Sebentar ya. Sebentar. Ada iklan sebentar. Nih. Iki. Iki lah siangnya. Yes. Duduk ini. Sajaran itu sama PWC. Cancel. Di PWC mau mana iki ya? Sing gak beli Ya, ya. itu sing klik. Silang. Oke, siap. Yes, makasih. Oke, maaf, barusan ada gangguan. Oh iya, ini belum. Maaf, barusan ada iklan. Jadi gini ya, kalau enggak bisa atau gak saya ulang dulu. Ini cara menghapusnya gini, kita klik dulu, ini di sebelah kanan ada silang delete, arahkan ke yang mau dihapus. Nah, seperti ini gitu ya. Cara pertama, ini saya hapus juga saya hapus juga. Cara pertama, kita pilih kabelnya atau koneksinya, kita arahkan dari gedung 1, kita klik, pilih ini, pilih Ethernet, fast Ethernet yang nomor 2 dari baris. Kalau konsol ini berarti nggak nyambung nanti.
Ini maksudnya kita nyolokkan kabel LAN dari switch HP itu, potnya yang kosong kita colokkan dari situ, tarik ke PC-nya dosen, klik di sini fast Ethernet. Nah, berarti ini nyambung itu ya. Yang hijau ini berarti udah siap, yang oranye ini berarti masih proses. Lakukan juga untuk dari switch ke karyawan gitu. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau oke, keras suara kali suaranya. Punya saya nggak bisa install juga Pak, masih diusahakan. Oke. Mas siapa ini? Oh, Mbak Salomonia Laitera. Oke, diusahakan. Nanti kalau nggak bisa, nggak apa-apa wis. Silakan belajar bareng sama temannya atau lihat video yang nanti saya rekam. Paling nggak lihat presentasi saya ini biar nanti sedikit-sedikit paham gitu ya. Kalau sudah seperti ini berarti bisa diartikan ini dosen sama karyawan sudah siap, kabelnya sudah siap. Sekarang kita coba kirim data dari dosen ke karyawan ya. Caranya ini add simple PDU. Kita klik di sini dari dosen menuju ke karyawan. Nah, nanti akan ada pesan no function atau karyawan has not function port. Kenapa seperti ini? Karena kita belum memberikan alamat IP dari punya komputernya dosen maupun karyawan gitu ya. Teman-teman sudah diajarkan alamat IP? Ada yang sudah dapat? Ada mata kuliah yang membahas IP? Belum ya wis, nanti kita bahas ya. Apa itu IP? IP itu seperti ibaratnya ini misalkan handphone, ini handphonenya dosen, yang ini handphonenya karyawan. Biar bisa nyambung dia harus punya nomor telepon. Ini nomor teleponnya dosen, ini nomor teleponnya karyawan. Nomor telepon itu harus unik. Maksudnya unik, tidak boleh sama antara ini dan ini. Nomor telepon di dunia ini insya Allah gak ada yang sama ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah klik escape dulu biar tadi pesannya hilang. Kita akan konfigurasi komputernya, kita akan kasih IP. Klik di komputer dosen, klik di komputer dosennya. Waduh, nggak kelihatan ya. Bagaimana ini? Sebentar. Sebentar, saya rubah tampilannya dulu. Berhenti presentasikan seluruh layar Anda. Seluruh layar Anda ini. Oke. Nah, ini saya pindah ke sini biar teman-teman kelihatan. Ini ya, seperti ini. Kalau ini diklik, nanti akan keluar seperti ini. Ada konfigurasi dari komputer dosen. Sebentar. Ini saya mana? Ini saya stop dulu. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita klik di sini, gini.
Ini adalah konfigurasi dari PC dosen. Ini ada tulisan dosen. Kemudian ada physical, ada konfigurasi, ada desktop. Pilih desktop teman-teman. Pilih desktop dulu. Setelah itu cari IP configuration. Nah ini, klik sekali. Setelah keluar seperti ini, ada DHCP, ada static. Teman-teman sudah pernah diajarkan apa itu DHCP, ada apa itu static? Sudah apa belum? Belum juga. Alhamdulillah. Ya wis, gak apa-apa, nanti saya ajarkan juga. DHCP itu adalah pengalamatan nomor IP, atau bahasanya kita adalah pemberian nomor telepon secara otomatis yang dilakukan oleh server. Jadi otomatis dari servernya. Jadi kita nggak perlu ngasih alamat IP satu-satu. Tapi kalau statik, kita harus ngasih IP satu-satu dari komputernya, gitu ya. Tuh. Nanti saya jelaskan juga. Jadi PR saya sebentar. IP PR saya PR, kemudian DHCP sama statik itu apa, itu PR saya. Nanti saya jelaskan di kemudian hari ya. Kita pilih sementara ini, kita pilih statik, kemudian kita kasih di sini IP address. IP address adalah nomor unik atau IP penghubung dari komputer yang memiliki sifat sifatnya gak mungkin sama dengan yang lain, gitu ya. Kita kasih IP misalkan 192.168.0.1. Ini adalah IP defaultnya 192.168.0.1. silahkan ditulis teman-teman. Kemudian subnetnya otomatis akan menulis sendiri. Kalau ini 192.168.0.1, subnetnya Mas itu dia akan memilih otomatis di kelasnya, karena ini menggunakan kelas 192.168.0.1. Kalau kita klik di subnet Mas, dia akan otomatis keluar 255.255.0 gitu ya. Saya akan nanti jelaskan juga masalah kelas gitu ya. Yang kedua, kita pilih default gateway. Nah, default gateway-nya kita akan tuliskan IP terakhir di kelasnya. Misalkan sebentar, titit 255 dot 192. Sebentar ya, saya pause dulu. Oke. Kembali lagi ke laptop. Ini kita kasih IP-nya default gateway-nya 192.168.0.254. Karena batasnya adalah 255 ya, kita kasih 254. Sorry, ini 0. Gitu. Jadi seperti ini settingan kita 192.168.0.1. Subnet masnya otomatis di kelasnya. Kemudian
default gateway-nya 192.168.0.254. Silakan diisi punya teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada. Oke, yang ada langsung bilang ya Pak, ini gitu ya. Oke. Kalau sudah, silakan di close. Berarti IP dosen tadi berapa? 192.168.0.1. Sekarang berikan IP pada karyawan. IP pada karyawan tolong dikasihkan. Berarti IP-nya adalah 192.168.0.2. Tadi kan yang punya dosen 0.1, sekarang punyanya karyawan 0.2. Subnet masnya otomatis, yang ini default gateway-nya kita samakan 192.168.0.254. Gateway ini nanti kita akan pasang di router punyanya Stimata. Kita taruh di sini. Nah, routernya nanti kita taruh di situ. Nah, biar kelihatan tulisannya saya gini kan. Itu ya. Jadi kalau ini saya klik lagi, maka IP-nya tadi berapa? 0.1. Kalau yang ini tadi 0.2. Oke, kalau sudah, kita akan coba ngirim pesan. Ini klik di sini add simple PDU, klik dari dosen menuju ke karyawan. Nah, kalau sudah, dia akan sukses. Di sini di pojok sini ada tulisannya sukses dosen, source-nya adalah dosen, destination-nya atau tujuannya adalah karyawan. Seperti itu. Jadi dosen bisa melakukan transfer data ke karyawan, gitu ya. Sebaliknya bagaimana? Bisa. Kita ulang lagi dari sini, karyawan ke dosen. Nah, successful juga. Karyawan ke dosen. Jadi teman-teman bisa IP. Kalau teman-teman pernah, terutama yang laki-laki, pernah main Counter Strike, tembak-tembakan yang lokalan gitu, biasanya nyeting IP juga. Kalau statik, kalau DHCP dia otomatis, dia bisa main game secara sharing gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang ada kendala, silakan bisa nyalakan mikrofonnya, kameranya, atau chat di kolom komentar. Silakan. Oke, nggak ada? Lancar semua? Harus successful kayak gini ya. Harus sukses seperti ini. Boleh diulang Pak, default gateway-nya Pak. Oke, default gateway. Kalau punyanya dosen seperti ini, dosen nih. Kenapa default gateway-nya kita kasih seperti itu? Kita ngambil kelas terakhir. Jadi gini ya, saya masuk ke Paint. Mana Paint? Paintnya mana Paint? Apanya mati? HP-nya mati. Ya, dicas dulu ya. Nanti nyala lagi. Iya, dicas dulu ya. Ya. Nyala. Ya, dicas papa. Oke? Jangan dulu. Wes, sekarang ke sana dulu. Bikin buku, dipakai
Aku hatinya mama aja. Oke, silakan lihat di slide dulu. Saya akan jelaskan secara singkat dulu ya. Jadi IP itu ada namanya IP kelas A, ada IP kelas A, ada IP kelas B, dan juga ada IP kelas C. Apa yang membedakan IP kelas A, B, dan C di sini? Ke sana dulu nak ya. Aku tadi nulis APT. Di sini ada jumlahnya, maksimalnya berapa. Jadi kelas A itu seperti apa itu nanti saya jelaskan. Kemudian di setiap IP itu ada namanya host. Host itu jumlah host di dalamnya ada berapa. Misalkan coba ingat ini ya, ada 255.255 ya tuh ambil di kulkas 255.255. Maksudnya apa ini? Oh maaf, yang tadi itu 192.168.0.254. Maksudnya di sini, maksudnya adalah ini ada 1 2 3 4 ya, ada 4 fase 1 2 3 4. Setiap fase ini, maksimalnya adalah 255. Yang ini juga 255. Ini juga 255. Ini juga 255. Ini maksimalnya. Jadi ini 255, ini 255, 255. Maksudnya ini adalah hostnya. Jadi misalkan IP tadi kita tulis 192.168.0.1. Nah, 1 yang punyanya dosen tadi, ini IP rate ini bisa maksimalnya sampai ini kita sampai di 192.168.0.255. Nah, ini max. Ini yang paling kecil 1 sampai 255. Cuma 255 ini biasanya dianggarkan untuk batasnya. Nanti saya ajarkan lagi. Namanya di subnetting. Subnetting itu penuh perhitungan, tapi nanti kalau salah hitung kita gak bisa menganggarkan jaringan yang besar. Kalau ini kan, kalau di kelas Temata sendiri kan cuma komputernya terbatas ya, cuma segitu. Coba kita mengalamatkan IP komputer seluruh dunia. Bagaimana? Apakah ini cukup? 255, 255, 255, 255? Tidak cukup. Nah, makanya ada namanya kelas A, B, dan C. Seperti itu. Ini adalah kelas C. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi ring antaranya adalah 1 sampai 255. Kenapa tadi di netmasknya di sini
di sini kita pakai 254. Nah, alasannya karena 255 ini nanti dipakai di ujung. Ini adalah ujungnya ya, ujung. Berarti gak kita pakai. Kita pakainya berarti 192.168.0.254. Nah, kita pakai ini. Karena ini batasnya. Jadi paling aman kita pakai yang ini. Nih, oke. Kita pakai ini dulu. Ini batasnya. Insya Allah batas gak dipakai oleh komputer, tapi ini dipakai oleh switch atau ya switch ya. Bukan switch ya, apa namanya ini, router. Kita dipakai di router. Ini dipakai di router. Oke, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Mas Agus Zainal Hasan, sudah saya ulang ya tadi ya. Ini punyanya dosen nih. IP-nya, nomor teleponnya ini. Ini anggap aja, ini nanti kita pasang ke sini, ke Stimata. Itu nanti kita pasang di Stimata. Kalau yang ini, IP-nya ini. Oke, kehapus. Nah, kalau di HCP kita klik nanti request ya file. Karena ini belum kita setting yang sini. Saya ulang lagi di sini 192.168.1.0.2. Ini otomatis 192.168.0.254. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Halo? Ada yang masih bingung? Halo? Gimana? Masih belum? Belumnya di mana? Oh, belum ada pertanyaan ya, tak kira masih bingung. Oke. Sekarang saya minta tolong dulu. Teman-teman kerjakan soal pretestnya dulu ya. Di Classroom ada pretest di situ. Silakan dikerjakan dulu pretestnya. Pretestnya silakan dikerjakan dulu. Oh, sudah mengerjakan, 28 orang sudah mengerjakan. 3 orang ada kendala. Ada kendala ini siapa aja nih? Sudah ini yang ada kendala. Mas Yes Ari Sandi, ada kendalanya apa Mas? Oh, nggak nyambung. Oke, Mas Dede Hermanda, ada kendala apa? Nggak nyambung juga. Mbak Windia Pratmaning Pratiwi, ada kendala apa? Oke, kalau nggak ada kendala, oh ini Widya error Pak. Oke, nanti Mbak Widya bisa yang error ini silakan WA saya ya nanti ya. Setelah mata kuliah ini boleh kita diskusikan. Kalau ada di kota Malang silakan silaturahmi ke rumah saya juga boleh. Oke, kita lanjut sampai sini. Sampai sini sudah, anggap saja sudah nyambung ya. Sekarang tugas teman-teman silakan bikin satu lagi seperti ini.
kita bikin gedung 2. Kemudian tambahkan lagi komputernya punyanya siapa namanya, ini anggap aja mahasiswa. Yang satunya bikin lagi namanya perpustakaan. Ya, silakan bikin seperti ini. Garcep ya, garcep itu apa? Oh, gercep, gerak cepat katanya. Ini dari gedung nih Ethernet 01 ke mahasiswa. Yang ini juga ini Ethernet SM2 ke perpustakaan. Seperti itu saudara-saudaraku sekalian. Silakan dikerjakan dulu seperti ini. Nanti bentar lagi kita akan konfigurasi routernya biar dia tidak merah. Nah, punya saya sudah hijau semua ini. Ini gedung 2 tulisannya di sini. Nah, ini aja biar kelihatan gedung 2. Silakan dikerjakan. Setelah ini kita akan menyambungkan, oh iya, tambah lagi satu tek ini ke sini, ini Ethernet 0 ke sini. Nah, jadi nanti kayak gini. Ini tak miring-miringkan biar gambarnya kelihatan tulisannya, gambar kayak gini ya. Habis ini kita akan ngetik konsol atau melakukan perintah agar routernya bisa menyambung ke gedung 1 dan gedung 2. Silakan. Hah? Enggak. Loh. Maaf ya, barusan saya mendengarkan suara-suara mistik dari istri saya. Ada yang belum? Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kita akan kita akan konfigurasi router steam datanya. Kita akan konfigurasi router steam datanya biar
antara dosen, karyawan, gedung 1, gedung 2, mahasiswa dan perpustakaan bisa nyambung seperti hubungan kita. Oh iya, jangan lupa ini dikonfigurasi juga IP-nya. Yang ini IP-nya kita kasih kita kasih 192.168.1.1 karena tadi yang ini 0.1 yang ini 1.1 ya beda. Default subnetnya subnet masnya ini default gateway-nya kita samakan dari yang ini yaitu 192.168.0.254 ini yang mahasiswa. Yang perpus juga berarti yang perpus 192.168.1.2 gitu ya. Lakukan juga untuk yang di perpus ya teman-teman. Sudah? Ada yang belum? Sudah, oke. Mahasiswanya laki-laki tuh ya, suaranya cuma sudahnya laki-laki. Yang perempuan ini sudah apa belum? Sudah, oke, mantap. Oke. Oh iya, maaf teman-teman. Yang ini kita kasih yang satu ya, IP1 ya. Kita ikuti kelasnya ini. Jadi ini kelasnya di 1, berarti ini 1. Kalau yang tadi punyanya dosen itu 0.1 berarti 0.254. Ini kita kasih 1 aja. Biar nanti enak. Ini berarti denger ini apa ya? Menandainya 1 ini punyanya gedung 2. Yang 0 tadi punyanya gedung 1. Ini dirubah menjadi 1.254 gitu ya. Ini juga perpustakaan saya kasih 192.168 1.2 192.168 1.254 Coba saya transfer data dulu dari mahasiswa ke perpustakaan. Klik ini ke sini. Sukses ya. Dari sini ke sini. Oh, sukses.
Mahasiswa ke perpustakaan sukses. Dari perpustakaan ke mahasiswa juga sukses. Oke, berarti ini sudah nyambung. Kalau misalkan kita iseng-iseng aja, dari dosen ke perpustakaan, dosen ke perpustakaan pilot. Nah, ini belum bisa. Kenapa? Routernya belum kita setting gitu ya. Ini kita ini biarkan ini file dulu, ngirimnya nggak bisa. Dosen ke mana ini? Ini mahasiswa ke dosen, mahasiswa ke perpus. Bisa tadi. Mahasiswa ke perpustakaan. Oke. Perpustakaan ke mahasiswa. Perpustakaan ke mahasiswa juga sukses. Oke. Berarti yang belum sukses adalah ini kedua kali ya. Biarkan ini belum. Dosen ke perpustakaan belum selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi routernya. Konfigurasi routernya kita lanjutkan. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke konfigurasi router. Kita ini kan masih merah, harus kita konfigurasi dulu ini dan ini. Yang pertama caranya adalah kita pilih routernya, kemudian pilih CLI ya, CLI. Nah, di sini ditanyai configuration with configuration dialog. Nah, kita pilih no, tulis no ya, no, kita enter. Nah, kemudian kita enter lagi, masuk ke router. Bentar, sudah masuk sini teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, klik di sini di routernya, pilih CLI. Nah, tadi ditanya configuration with configuration dialog, yes atau no, tulis no, kemudian enter. Enter lagi, masuk ke router sekarang. Maaf Pak, Daud Ridho izin tidak bisa join. Daud Ridho itu tadi kenapa? Katanya kodenya yang salah, kodenya salah terus Pak. Kode mit atau kode mitnya. Oke, saya kirim ulang kode mitnya. Jangan dibuka ya, pecah nak. Ya Allah. Oke,
Oke, kode MIT-nya itu ya, silakan dicoba lagi. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke ini, ke routernya. Silakan di routernya ini, silakan tuliskan enable. Kemudian enter. Nah, dia masuk ke pagar ini berarti teman-teman sudah masuk sebagai root istilahnya gitu ya. Kalau ini sebagai tamu biasa, ini root seperti kayak Linux. Kemudian sekarang kita tulis configuration, configure terminal. Configure terminal, kemudian enter. Kita sudah masuk configure. Interface. Nah, sebentar ya teman-teman, jadi saya jelaskan dulu. Karena ini nih, karena kita nyatinya ini mau nyambungkan ke sini, kita lihat dulu dia interface-nya itu 0/0, mau nyambung ke 0/1 ini ya. Berarti interface-nya nah ini tadi lah. Interface, kemudian Ethernet 0/0, kita enter. Jadi 00 ini nanti kita akan sambungkan ke fast Ethernet 0/1. Nah, setelah kita enter tadi router configuration if, nah ini maksudnya ini. Sekarang kita tuliskan yang sini. Punyanya kita masukkan IP-nya tadi, yang netmask-nya tadi 192, IP address 192.168.0.254 yang tadi ya, yang punyanya ini tadi, netmask-nya ini, kemudian spasi default gateway-nya 255.255.255.0. Tuh. Kalau sudah, kita enter. Jadi ini netmask-nya tadi. Kemudian ini adalah default gateway-nya, kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, silakan di shutdown. Bukan shutdown komputernya, kita tuliskan perintah shutdown. Shutdown. Nah, nanti setelah shutdown
oh sorry, no shutdown, no shutdown. Oke, nanti dia akan nyambung lagi. Seperti ini. Kita tuliskan lagi N. Setelah itu dia akan mengkonfigurasi konsol. Tunggu sebentar, dia akan masuk ke routernya. Tenang, nanti skripnya ini saya tulis di deskripsi channel YouTube-nya ya. Nah, ini silakan dilihat, ini sudah hijau, jadi sudah menyala. Ini sudah menyala. Ini masih proses, ini sudah nyala. Tandanya antara router Stimata ke gedung 1 ke switch gedung 1 sudah bisa digunakan. Kemudian di sini kita tulis write. Oke, prosesnya konfigurasinya oke, gitu ya. Oke, sekarang berarti tadi ngapain aja? Kita tulis di sini, saya kopikan ya. Jadi yang pertama kita tulis no itu sebagai is. Mana ini no? Kita taruh di notepad. Biar lihat aja. Mana notepadnya? Notepad kamu di mana? NPT notepad. Oke, saya tulis di sini. Yang pertama adalah konsolnya kita tulis no, itu buat continue with configuration dialog, no, gitu ya, no. Yang pertama no. Kemudian setelah itu dia masuk, kita tulis enable. Setelah masuk enable, kita pilih ketik configuration terminal. Mana tadi configuration terminal? Setelah configuration terminal, nah ini kita pilih interface. Nah, 00 nya ini tergantung ya. Ini kan tadi 00 ke sini, berarti nanti yang konfigurasi ini adalah 0/1. Oke, kemudian kita setting IP-nya. IP-nya ini kita copy. Berarti kalau yang ini 0.254, berarti kalau ini 1.254. Ya. Kemudian ini nanti kan 255 ini sama. Kemudian kita lakukan no shutdown. Itu kesalahan saya, bukan shutdown tapi no shutdown. Nah, setelah itu, setelah di no shutdown kita tulis N. Kita tulis N. Setelah itu configuration sudah, kemudian write. No shutdown sudah, berarti sekarang alright. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita konfigurasi satunya lagi.
silakan sambil dicoba. Ini nanti di sini. Sekarang PR kita bagaimana yang merah ini jadi hijau, ya. Nah, sekarang kita buka terminal lagi di sini, klik, kita tulis CLI, kemudian kita tulis enable, ya, enable sudah, kemudian kita tulis configure, kita nyontek yang notepad aja, nah, configure terminal. Enter. Nah, kemudian kita setelah configure, ininya kita set, kita copy dulu, paste, tapi bukan 00 ya, tapi 01. Maksudnya ini adalah tadi pot yang ke 0, ya, ini pot yang ke 0, kemudian ini adalah pot yang ke 1, berarti ini 0/1. Kita enter. Oke, sekarang interface-nya, IP-nya ini kita copy, IP address bla bla bla. Nah, IP-nya kita sesuaikan. IP address tadi 1 titik, salah, nah, ini 1 titik, kok di sini tulisnya 1.254, kemudian 255, kita enter. Sudah, kita lakukan no shutdown, enter. Nah, setelah itu kita baca, alright, masih invalid input detect at apa ini, overread itu tadi ya, sebentar, kita lihat yang atasnya tadi. No, kita end dulu. Setelah kita shutdown, kita end, kita copy. Setelah shutdown baru end. Ini catatan kita end dulu, paste, enter. Setelah end baru di write. Enter. Oke, nah dia sudah hijau gitu ya. Kalau sudah hijau, kita lihat, kita kirim pesan antara dosen ke perpustakaan bagaimana. Dosen ke perpustakaan kok masih. Oke, kita lakukan lagi, dosen ke karyawan, sukses. Dosen, karyawan ke dosen, sukses. Dosen ke perpustakaan, dosen ke perpustakaan sudah sukses ya. Oke, karyawan ke mahasiswa, sukses. Mahasiswa ke dosen, mahasiswa ke dosen, mahasiswa ke dosen juga sukses. Jadi ini IP-nya beda ya, tadi ini 0.1, yang ini 1. Ini 0. Ini 0.1, ini 1.1, beda IP, beda kelas, tapi dia bisa masuk. Kenapa? Dia ada
router yang menghubungkan tadi dengan konfigurasi yang sudah demikian tadi gitu. Pak, kalau dari sini perpustakaan kekaryawan, kita coba perpustakaan kekaryawan. Perpustakaan kekaryawan sukses, begitu teman-teman. Pak, punya saya interface-nya valid. Oh, tutik. Pak, punya saya interface-nya invalid. Interface-nya yang mana, Mbak? Bisa Mbak Tutik bisa nyalakan kameranya sama audionya. Mas Agus sudah sukses. Oke, silakan. Sudah berhasil. Kenapa ternyata, Mbak? Nyalakan apa? Oh ya, betul. Berarti sudah bisa ya, Mbak ya? Bisa saling hubungkan dosen ke perpustakaan sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Silakan, ada yang belum sukses, silakan. Kenapa, Nak? Iya, sebentar, Nak ya. Ada yang belum? Silakan. Sukses semua berarti ya? Kecuali beberapa orang yang nggak bisa login tadi. Oke, saya mau panggil satu orang ya. Nanti Jun. Bentar. Mama minta tolong. Salah. Itu mak es krim. Saya akan panggil satu orang acak, terserah saya ya. Silakan kameranya dinyalakan, kalau bisa tampilkan presentasinya juga. Sebentar, saya akan panggil satu orang. Siapakah dia? Tik. Laki-laki dulu. Ahmad Andri Laksana. Silakan. Ahmad Andri Laksana. Tolong dinyalakan kameranya dulu. Violet terus, Pak. Oke. Violetnya gimana? Coba tampilkan di slide, sampean presentasikan. Violetnya bagaimana? Pakai HP apa pakai PC? Pakai laptop, Mas Andri? Pakai laptop. Oke. Tolong dipresentasikan ya. Coba saya mau lihat. Coba dipresentasikan. Sebentar. Jangan dulu. Adik. Coba mana presentasinya Mas Andri? Ahmad Andri. Sebentar. Beli cilok. Bisa kan ya cara mempresentasikannya? Ya. Oke, sambil nunggu Mas Andri, tolong disiapkan satu orang perempuan. Siapa ini? Nama perempuan. Stefani Fardiana, tolong dipersiapkan. Nggak apa-apa, dipresentasikan bentar lagi ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti saya lihat dari sini. Pakai HP apa pakai laptop? Oh ya, siap. Nanti tolong dipresentasikan, nanti tak lihat dari sini.
Silakan. Mas Andri sudah siap? Tampilkan aja, nggak apa-apa. Ya, saya tunggu. Ya, presentasikan. Tak lihat biar dilihat sama teman-teman yang lain juga. Oke, ini punyanya Mas Andre. Mana itu? Violet. Saya tak besarkan ya punya. Nah, kayak gitu. Mana yang violet? Coba masuk ke router. Routernya, klik. Nah, sudah. CLI interface ternyata itu kebanyakan itu. Tulisannya gini, tulisannya adalah interface kecil ya, besar kecilnya tolong diperhatikan. Interface saya cat ya, saya cat ini tolong dipasang di situ. Saya masukkan cat dulu. Ini coba yang ini Mas. Itu di copy paste itu. Mbak Salomonia, Pak, untuk materi praktikum hari ini ada videonya ya Pak? Ada, nanti saya upload. Ini saya rekam saja. Diganti. Apanya diganti? Sebentar nak. Sudah, di paste aja Mas. Yang tadi di chat itu di copy, kemudian ditaruh situ di paste. Nah, itu di copy. Kemudian masuk ke dihapus dulu. Kemudian di paste ini, klik paste yang itu. Klik paste lah, enter. Nah, kemudian masukkan konfigurasinya, IP-nya tadi. Invalid, invalid. Coba besarkan Mas, itu berapa slash berapa? Yang bukan, yang coba lihat skemanya tadi. Atasnya, yang atas, yang router. Coba klik di situ 00. Oh gitu ya, 00. Coba tulis lagi Mas, mulai awal ya. Saya dikte ya dari sini. Saya kopikan aja wis. Mulai awal ya, mulai awal. Ini saya kopikan semua. Itu silakan. Yang pertama no. Oh sudah sih, coba. No-nya sudah. Enable dulu, di-enablekan dulu. Enable dulu. Enable. Enter. Apa itu tulisannya? Oke. Kemudian configuration terminal. Configure terminal. Enter. Oke. Sekarang invalid juga ya. Itu interface fast Ethernet 00. Gimana? Interface fast Ethernet 00. Face itu yang ada di komen itu dilihat aja Pak.
apa nih? Fast. Nah, itu di copy gak apa-apa. Nah, sip. Jangan di tembok, sayang. Ya, jangan. Tak boleh di tembok. Di kertas. Tadi kertasnya di situ. Bukunya. Di paste mas di situ. Coba enter. 00. Oke, enter. Invalid. Coba 0/1. 0/1. Yang belakangnya 00 diganti 0/1. 1. Enter. Invalid input detect add masker. Ya wis gak apa-apa. Mas siapa ini? Mas Andri punya TeamViewer. TeamViewer. Saya gak bisa nge-remote dari sini. Nggak ada ya? Ya wis gak apa-apa wis. Nanti aja. Itu ada yang salah sepertinya. Gimana? Interface FA. Oh, ya itu Mas Andri itu versi berapa? Versinya sama kayak saya atau terbaru? Oh, terbaru. Iya, beda ya. Beda. Ya wis, ikuti yang tadi ya. Ikuti Mas Nova tadi. Interface fast 0/0. Gak usah interface fast. Mas Nova tolong dikopikan di link chatnya. Nama file post tes apa Pak? Nama post tes. Kirim hasil project besok. Oke. Perhatikan ya sambil nunggu punyanya Mas Andre bisa. Tolong kerjakan post testnya, jadi kirimkan sebisanya nanti. Projectnya di rar, projectnya tadi di save. Jadi misalkan seperti ini. Oh sorry fatal. Jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Cara save-nya bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Sebentar. Cara save-nya bagaimana? Pilih file, save. Nah, ini di sini. Nanti filenya berupa PKT, paket tracer ini ya. Silakan dikasih nama, misalkan namanya masing-masing, nama lengkap ya. Misalkan saya Ali Saifullah. Di save. Saya taruh di mana ini? Misalkan ada di musik. Saya save. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di musik
ada namanya alisaifulo.pkt. Ini dikirim, atau biar aman, biar gak rusak, di zip dulu, di zip atau di rar boleh. Saya zip ya. Mana mana tadi. Nah ini alisaifulo.rar, silakan dikirim ke postesnya. Ini nanti silakan dikirim di jawaban postesnya ya. Postesnya nanti silakan ngirim file ini. Gitu. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Oke. Karena ini terkendala tadi, kenapa punya saya berhasil, punya Mas Andri ada yang nggak berhasil, karena beda versi ya. Gimana? Kita voting aja. Apakah kita samakan versi yang terbaru ini, atau kita pakai versi yang punya saya? Terserah. Kalau pakai versi terbaru berarti minggu depan tolong sudah disiapkan versi terbaru. Versinya versi berapa kita samakan. Gitu ya. Pilih yang mana? Versi terbaru apa versi ini? Kalau terbaru oke. Enak terbaru aja ya, biar kita bisa update. Oke, terbaru. Yang terbaru coba. Oke. Jadi untuk Mas Andre silakan pakai komentar dari ini yang ada di komentar sama Mas Nova ini. Dia pakai konfigurnya interfaces FA 0/0. Oke. Gitu ya. Mungkin itu aja. Jadi tolong minggu depan teman-teman bisa konfigurasi. Projectnya dikirim di mana Pak? Di sini. Di postesnya ini sudah ada yang mengirim 1 orang. Oh, masih belum bisa Pak ngirim Pak, karena masih belum bisa saya install. Oh, Mbak Widya belum bisa ngirim. Ya wis. Oh gitu ya. Sebentar. Di postesnya hanya bisa ngetiknya. Sebentar, saya cari dulu. Tes. Oh gini aja. Silakan kirim email ke saya ya. Kirim email ke ini. Kirim emailnya ke Ali 3 Bang Ali aja. Bang Ali @stimata.ac.id. Kirim tugasnya ke Bang Ali. Ke Bang Ali yang saya tulis di email. Yang belum bisa nginstal silakan nanti diinstal sesuai dengan tutorial saya. Nanti kita bisa japri WA nanti. Yang penting tugasnya diusahakan dikirim ke email, ke tugasnya yaitu ke bangali@stimata.ac.id. kemudian di postesnya silakan tulis emailnya masing-masing. Di emailnya nanti ditulis, di postesnya tulis emailnya masing-masing. Kirim hasil project Cisco pertama Anda ke bangali@stimata.ac.id. Kemudian di sini tulis alamat email Anda. Jadi gitu ya. Perhatikan baik-baik.
Jadi yang sudah bisa silakan di zip, kemudian kirim email ke postesnya, ke email ke bangali@stimata.ac.id. kemudian di postesnya silakan tulis alamat emailnya masing-masing, gitu, biar saya tahu ini punya siapa, ini punya siapa. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Oke, Pak, saya belum bisa nginstal, bagaimana? Nah, gini aja, yang belum bisa nginstal nggak apa-apa, tulis emailnya dulu di postes. Di postes silakan tulis email. Kemudian dalam seminggu ini diusahakan nginstal. Pakai versi terbaru boleh, karena kita tadi udah janjian versi terbaru. Yang belum bisa nginstal pakai versi yang terbaru. Tapi kalau yang sudah terlanjur pakai versi saya, silakan pakai versi saya. Di zip hasilnya kemudian dikirimkan ke email. Jadi untuk sementara ini semuanya wajib jawab di postesnya emailnya masing-masing, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Boleh. Saya menghargai proses bukan hasil ya. Ya, sama-sama. Yang penting yang di postes silakan tulis emailnya masing-masing. Cepet. Semuanya sudah nulis. Maaf Pak, saya belum mengerjakan karena belum paham soalnya tadi tidak bisa join ke. Oke. Untuk yang gak bisa join ke Google Meet, saya entar lagi saya akan simpan projectnya via video di YouTube. Silakan nanti di link YouTube-nya saya berikan di WA, grup ya. Itu aja ya. Pak, punya saya kok ada kendala dalam save file. Kendalanya bagaimana Mas Mario Aji Prasetyawan? Save-nya bagaimana kendalanya? Jadi kalau save-nya saya ingatkan lagi, klik aja simple file save, gitu aja. Nanti kalau sudah disimpan tulisannya nanti dia memperbarui. Kalau belum, coba klik save as. Nah, tulis namanya kemudian di save, gitu aja. Oke, sudah selesai apa belum? Saya lihat dulu postesnya. Oke, sudah semua, sudah ini Pak. Oke. Belum bisa di HP nge-close terus Pak. Mbak Rara, nanti kalau Mbak Rara posisinya di mana? Di Malang atau di luar Malang?
ada kendala saat mau di save, keluar notif untuk save. Oh, Mas Mario ini di HP atau di PC atau di laptop? Di laptop. Coba Mas dipresentasikan, saya mau lihat dari sini. Mas Mario Aji. Allahu Akbar. Mama anaknya nyoret-nyoret. Coba Mas Aji dipresentasikan. Mana Mas Aji? Aska megang spidol. Aska megang spidol. Coba dipresentasikan Mas Mario, bisa? Mas Mario aja bisa dipresentasikan. Ya beginilah ya teman-teman ya, tolong dimaklumi karena kita praktikumnya via online. Itu di oke aja Mas, coba di oke dulu Mas Mario aja di oke. Bentar, mana? Nggak kelihatan. Bentar, coba sama presentasikan dulu biar saya kelihatan dari sini. Coba dipresentasikan Mas. Buka Cisco-nya mana? Cisco-nya sampean. Presentasi kemudian aplikasinya. Sebentar, masih loading. Kok putih semua? Aplikasi Cisco-nya. Oh ya, masih proses berarti. Putih white Mas. Benar. Oh, sabar. Yang sedang mengirimkan zipnya yaitu Oki Mikhail Ahmad Rifki Abdillah sudah mengirimkan lampirannya. Mana presentasinya Mas? Google Cisco-nya. Yang saya tampilkan Cisco-nya. Yang berbagi layarnya nggak kelihatan putih.
Putih. Oh ya wis, gak apa-apa wis. Nah wis. Coba gini aja, dicoba semua teman-teman kan sekarang mahasiswa. Dicoba dulu di rumahnya masing-masing. Nanti ada kendala silakan hubungi WA saya, gitu ya. Sekarang sudah jam 2:21. Khusus semuanya yang ada kendala apapun silakan di chat ke WA saya. Kemudian nanti yang sudah, insya Allah nanti malam saya list siapa saja yang sudah akan saya tunjukkan di WA, gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Jika ada 24 sudah ada 7 orang yang belum ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman diusahakan dulu ya untuk bisa. Yang ada kendala-kendala silakan WA saya. Terima kasih, saya mohon maaf. Semoga kita tetap semangat meskipun belajar di rumahnya, kelas online-nya ini ada beberapa kendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk konfigurasinya udah hijau, tapi waktu pengiriman dari dosen ke mahasiswa kayaknya masalah di IP. Coba ganti tetap saja Pak, ujungnya hijau tapi violet.